Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sedikit kami presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Namelda. Saya Intan Apriliani. Saya Jihan Rahmadani. Saya pada bahasa Perkasa. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis kabel start optik. A. Kabel start optik single mode tunggal. Kabel ini memiliki diameter inti yang sempit sehingga hanya memungkinkan satu sudut gelombang cahaya melintas. Menggunakan teknologi laser dan umumnya dipakai untuk transmisi jarak jauh hingga 100 km. Ciri khas fisiknya memiliki jaket berwarna kuning. Jenis-jenis single mode ada OS1, Optical Single Mode 1, menggunakan struktur tight buffer, dikhususkan untuk penggunaan indoor seperti data center dengan jarak maksimum 10 km. Penggunaan indoor seperti mendukung gigabit dan 10G internet dengan biaya kabel yang relatif murah. OS2 Optical Single Mode 2 menggunakan struktur loose tube, dirancang untuk penggunaan outdoor seperti di jalanan atau bawah tanah dengan jarak maksimum hingga 200 km. Memiliki tingkat pelemahan attenuation lebih baik dari OS1 serta mendukung gigabit 10G, 40G hingga 100G Ethernet. B. Kabel start optik multimode. Kabel ini memiliki diameter inti yang lebar sehingga memungkinkan banyak sudut gelombang cahaya merambat secara bersamaan. Menggunakan sumber cahaya LED atau laser dan dirancang untuk jarak merambat secara pendek hingga 2 km. Memiliki warna jaket yang hanya bervariasi sesuai jenisnya. Jenis-jenis multimode ada FDDI grade. Teknologi Ramadan jaket dengan jaket teknologi lama dengan jaket oranye dan inti 62,5 m, mendukung 10G Ethernet hingga jarak 26 meter. OM1 memiliki jaket oranye, sumber cahaya LED, dan ukuran inti 62,5 m. Digunakan untuk 100 megabit Ethernet serta mendukung 10G Ethernet hingga 33 meter. OM2 memiliki jaket oranye, sumber cahaya LED, dan ukuran inti 50 m. Digunakan untuk 1 gigabit Ethernet serta mendukung 10G Ethernet hingga 82 meter. OM3 memiliki jaket warna aqua, sumber cahaya laser, dan ukuran inti 50 m. Mendukung 10G Ethernet hingga 300 meter serta 40G/100G Ethernet atau 100G Ethernet hingga 100 meter. OM4 memiliki jaket warna aqua, dikembangkan untuk transmisi kabel VCSEL dan ukuran inti 50 m, mendukung 10G Ethernet hingga 550 meter serta 40G atau 100G Ethernet hingga 150 meter dengan MPO. OMS WBMMF memiliki jaket warna hijau, limau, lime green, dan ukuran inti 50 m, mendukung minimal 4 saluran WDM pada transmisi 28 Gbps per saluran melalui jendela panjang gelombang 850 sampai 953 UM. Kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis. Kelebihan: mendukung jarak transmisi yang sangat jauh hingga 100 sampai 200 km. Memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Harga fisik kabel lebih murah dibandingkan kabel multimode. Memiliki nilai pelemahan attenuation yang sangat rendah, terutama pada tipe OS2. Kekurangan: biaya perangkat elektronik pemancar atau transceiver laser relatif tinggi. Proses penginian atau termination atau penyambungan lebih rumit dan sulit. Kabel multimode, kelebihannya biaya perangkat elektronik atau pemancar seperti LED atau FC cell lebih murah, lebih mudah dalam proses penghentian termination kabel, mendukung transmisi banyak data simultan pada jarak pendek. Kekurangannya terbatas pada jarak pendek maksimal sekitar 2 km. Harga fisik kabel lebih mahal dibanding kabel single mode. Spesifikasi teknisnya, tipe kabel pigtail fiber optik memiliki konektor di satu ujung dan dua ujung lainnya berupa serat telanjang tanpa konektor untuk proses clipping. Jenis serat optiknya single mode.
Warna jaketnya kuning standar internasional untuk kabel single mode. Tipe konektornya subscribe konektor. Warna biru dengan tipe pemalesan OPC atau PC Ultra Basic Contacts. Ukuran inti core-nya flooding standar 9 atau 125 mu tens dan selubang 125 mu tens. Diameter kabelnya sekitar 0,9 tens. Sumber cahayanya transmisinya laser. Karakteristik sinyalnya memiliki tingkat redaman attenuation yang rendah dan efisien transmisi yang tinggi. Pengguna tabel 1. Penyambungan splicing. Ujung kabel yang telanjang disambungkan secara permanen menggunakan mesin fusion splicer ke kabel serat optik utama kabel distribusi backbone. 2. Terminasi. Jaringan di OTB dipasangkan ke adapter SC pada OTB Official Termination Box. ODV Option Termination Box. ODF Optical Distribution Frame atau reset optik. 3. Penghubung ke perangkat aktif menjadi titik akses standar agar transmisi dari kabel utama dapat diteruskan melalui kabel pitch cord ke perangkat seperti switch, router, media converter atau ONU, ONT. 4. Instalasi indoor dan FTTH digunakan dalam lingkup data center, ruang server, serta jaringan FTTH fiber to the home. Analisis gangguan jaringan fiber optik FTTH. No tiket 1 Pak Budi. Diagnosa masalah kabel petcore FO terjepit dan tertekuk tajam 90 derajat. Redaman min 34 dBm. Sangat buruk, internet lambat dan buffering. Teori penting, tekukan terlalu tajam, membiasakan sinar cahaya sehingga sinyal lemah drastis. Redaman normal, min 18 sampai dengan min 22 dBm. Semakin keras. Solusi masalah, ganti kabel petcord yang rusak, pasang ulang dengan lingkungan lembut, hindari tekukan tajam dan beban berat, dan cek ulang. Tiket 2 Ibu Francisca. Diagnosa masalah kabel FO udara terpotong saat pemangkasan pohon. Redaman min 50 dBm. Indikator loss berkedip merah, internet mati total. Kabel putus. Teori penting, kabel putus menyebabkan cahaya tidak lewat sama sekali sehingga koneksi mati. Indikator loss merah berarti tidak ada sinyater. Solusi masalah, sambung ulang kabel dengan teknik penyambungan splicing. Ukur redaman setelah tersambung. Lindungi jalur kabel dari poten. Tiket 3 warnet export. Diagnosa masalah, ujung konektor ferrule kotor karena disentuh jari dan ditiup mulut. Lampu hijau tapi berkedip tidak stabil. Koneksi sering toto. Teori penting, permukaan kaca konektor harus bersih sempurna. Minyak, keringat, dan uap air menghambat pantulan cahaya sehingga pantulan cahaya sinyalnya. Solusi masalah, bersihkan ujung konektor dengan cairan pembersih khusus dan tisu bebas serat. Jangan sentuh dan jangan ditiup langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.